studi dan penerapan hermeneutika. Hermeneutika awalnya memusatkan perhatian pada karya-karya seni yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh seni, budaya, dan pencipta karya budaya yang terkenal, seperti penyair, pelukis, pematung, arsitek, komponis, dan ahli filsafat. Namun, pada akhir abad ke-17 terjadi pergeseran subjektif studi dalam hermeneutika. Tidak lagi sepenuhnya dipusatkan pada isi tulisan, tetapi mulai bergeser ke penulisannya, melalui disadari bahwa makna yang terkandung dalam tulisan tidak dapat dipahami dan menjelaskan terpisah dari pikiran, perasaan, dan niat penulisannya. Kemudian, hermeneutika juga memiliki penerapan dalam penafsiran teks-teks keagamaan. Seperti Al-Quran, dalam penafsiran Al-Quran terdapat dua metode yang banyak digunakan, yaitu semantik dan hermeneutika. Meskipun berbeda dalam langkah-langkah metodisnya, kedua metode ini memiliki kesamaan dalam penggunaan bahasa ilmiah, yang tidak melepaskan fungsi relasi teks dan konteks. Kemudian sehingga menghasilkan interpretasi yang kontekstual dan relevan dalam era modern kontemporer. Kemudian untuk asal-usul makna hermeneutika. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermonia, yang berarti penafsiran, dan kemudian perkembangan menjadi hermonien, yang artinya menafsirkan. Kata-kata tersebut memiliki keterkaitan erat dengan dewa. Mitologi Yunani bernama Hermes atau Hermois. Hermes dianggap memiliki tugas dalam menyampaikan dan menerjemahkan pesan dari dewa Olympus ke dalam bahasa manusia, agar manusia dapat mengikuti kehendak dewa. Dalam konteks hermeneutika, hal utama adalah memastikan makna dari sebuah kata, kalimat, teks, atau simbol. Secara pemahaman instruksi melalui pembentukan pengertian lain, hermeneutika adalah teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam interpretasi teks-teks keagamaan, sastra, kebijaksanaan, dan teks-teks filsafat. Hermeneutika memiliki relevansi yang luas dengan berbagai bidang ilmu seperti sejarah, filsafat, hukum, kesusastraan, dan ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Objek studi hermeneutika awalnya adalah karya-karya seni, tapi kemudian bergeser ke penulisannya. Hermeneutika juga memiliki penerapan dalam penafsiran teks-teks keagamaan. Kemudian seperti Al-Quran, asal-usul hermeneutika terkait dengan dewa mitologi Yunani bernama Hermes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Spratin. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode penelitian hermeneutika. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Khairun Ternate dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu hermeneutika adalah studi tentang interpretasi dan pemahaman makna, terutama dalam konteks penafsiran teks dan tindakan. Hermeneutika melibatkan penggunaan metode dan prinsip-prinsip untuk memahami dan menjelaskan teks atau naskah tertentu. Hermeneutika memiliki kaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, filsafat, hukum, kesejahteraan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Dalam perkembangannya, hermeneutika telah mengalami perubahan-perubahan dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, hermeneutika sebagai metode filologi, dan hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa. Kemudian hermeneutika juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti memahami berita, penafsiran kitab suci, dan percakapan sehari-hari. Kemudian dalam konteks hermeneutika penting untuk memahami dan menerjemahkan teks atau naskah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar dapat memahami makna yang sama dengan penulis awal atau pembuatan pesan awal. Meskipun hermeneutika awalnya lebih terkait
dengan penafsiran teks dan naskah kuno. Saat ini hermeneutika juga digunakan dalam interpretasi kehidupan sosial dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya. Jadi hermeneutika adalah studi untuk interpretasi dan pemahaman makna, terutama dalam konteks penafsiran teks. Tindakan hermeneutika melibatkan penggunaan metode dan prinsip-prinsip untuk memahami dan menjelaskan teks atau naskah tertentu, dan memiliki kaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu. Dalam metode penelitian ini, dalam metode penelitian hermeneutika, teknik pengumpulan data dan menganalisis data memainkan peran penting dalam memainkan dan menafsirkan teks atau naskah yang diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data dalam menentukan dapat melibatkan beberapa metode seperti angket, wawancara, pengamatan, uji atau tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid atau sesuai dengan kenyataan. Tujuan dari pengumpulan data dalam penelitian hermeneutika adalah untuk memastikan bahwa data dan teori yang ada di dalamnya valid dan sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, peneliti harus terjun langsung dan memahami teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai data terkumpul. Langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam hermeneutika, analisis data melibatkan proses pemahaman dan penafsiran makna yang terkandung dalam teks atau naskah yang diteliti. Kemudian analisis data dalam hermeneutika tidak hanya berfokus pada data numerik, tetapi juga pada pemahaman konteks, makna, simbolik, dan interpretasi yang lebih mendalam. Dalam melakukan analisis data hermeneutika, peneliti perlu menggunakan pendekatan yang sistematis dan reflektif. Proses analisis data melibatkan membaca, merenungkan, dan memahami teks secara menyeluruh. Peneliti juga dapat menggunakan pendekatan komparatif, membandingkan teks-teks dengan lainnya atau dengan konteks yang lebih luas. Kemudian dalam hermeneutika penting untuk memahami bahwa interpretasi dan pemahaman tidak selalu bersifat objektif, mengakui bahwa pemahaman dapat dipengaruhi oleh konteks, pengalaman, dan perspektif subjektif peneliti. Oleh karena itu, dalam analisis data hermeneutika, peneliti perlu menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam kesimpulannya, dalam metode penelitian ini, hermeneutika, teknik pengumpulan data melibatkan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian, analisis data dalam hermeneutika melibatkan pemahaman dan penafsiran makna yang terkandung dalam teks atau naskah yang diteliti. Penting untuk menyadari bahwa interpretasi dalam hermeneutika bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh konteks dan perspektif peneliti. Dalam metode penelitian hermeneutika, teknik pengumpulan data dan analisis data memainkan peran-peran penting dalam memahami dan menafsirkan teks atau naskah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam hermeneutika dapat melibatkan beberapa metode, seperti angket, wawancara, pengamatan, uji, atau tes dokumentasi, dan lain sebagainya.